Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pembahasan soal tugas 5 bagian 6A nomor 3 dengan soal sebagai berikut. Jika H merupakan bilangan ganjil, maka kerjakan soal yang atas. Tetapi jika H elemen bilangan genap, maka silakan mengerjakan soal yang di bawah. Kalau sudah, tentukan nilai X dan Y dari salah satu soal ini. Dari soal tersebut, tahap awal mengerjakan soal berarti menentukan nilai A, B, C, D, E sampai H sesuai dengan NIM yang dipunyai. Karena soal ini yang bertanya adalah NIM 235100115, maka nilai NIM yang saya pakai di sini adalah NIM tersebut. Dengan nilai A-nya berarti 2, B-nya 3, C-nya 5, D-nya 1, E-nya 0, F-nya 0, G-nya 1, dan H-nya 5. Setelah menuliskan NIM dan variabel yang mengandung angka pada NIM, maka langkah kedua adalah menentukan nilai H-nya. Dari langkah 1 diperoleh bahwa nilai H sama dengan 5. 5 merupakan bilangan ganjil, sehingga soal yang dikerjakan adalah soal yang ganjil, yaitu soal yang atas. Dari sini diperoleh bahwa soal yang digunakan yang atas ya. Nah, setelah itu silakan diganti A, B, C, D, E, F, G, H-nya sesuai dengan NIM yang dipunyai. Sehingga soalnya diperoleh sebagai berikut. Setelah disubstitusikan nilai A, B, C, D-nya diperoleh soalnya menjadi 5171 XY 1031. Di sini matriks yang sebelah kiri kita beri nama A, kemudian matriks variabel diberi nama X, dan yang sebelah kanan sama dengan diberi nama B. Dari materi yang sudah diberikan sebelumnya, ada suatu persamaan yang menyatakan jika AX sama dengan B, A-nya terletak di kiri dari X, maka untuk mencari nilai X itu sama dengan A inverse dari B. Diperhatikan A-nya adalah sebelah kirinya X, sehingga di persamaan yang baru untuk mencari X, A-nya letaknya di kirinya B atau depannya B. Kalau A-nya depan, A inverse-nya juga ada di depan, disesuaikan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila A-nya di belakang X atau sebelah kanannya X, maka untuk mencari nilai X, A-nya kita letakkan di paling belakang atau di belakang B atau sebelah kanannya B gitu. Sehingga diperoleh X-nya jika persamaannya berbentuk AX sama dengan B, maka nilai X-nya sama dengan A inverse B. Begitu juga sebaliknya, apabila persamaannya berbentuk XA sama dengan B, maka untuk mencari X, itu jawabannya sama dengan B kali A inverse. Sehingga dalam kasus seperti ini, berarti langkah awal harus mencari nilai A inverse-nya terlebih dahulu. Sebelum kita mengerjakan soal terlebih dahulu, mohon maaf, sebelum kita mengerjakan soal ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita cek dulu bagaimana dengan ordo matriks yang digunakan. A merupakan matriks 2 kali 2. Sedangkan X matriks 2 kali 1. Sehingga hasil perkaliannya harusnya nanti menghasilkan suatu matriks dengan hasil dengan ordo 2 kali 1. Di soal, B-nya berukuran 2 kali 2, bukan 2 kali 1 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal ini salah soal atau tidak perlu dikerjakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal ini salah soal atau tidak perlu dikerjakan. Bagaimana jika menemukan suatu soal yang dapat dikerjakan? Nah, untuk selanjutnya, soalnya coba dirubah terlebih dahulu sehingga dapat dikerjakan. Kita rubah matriksnya tadi harus 2 kali 1 ya B-nya, sehingga matriks B-nya kita rubah menjadi 2 kali 1, bukan 2 kali 2. Misalkan matriks B-nya kita ubah jadi G plus H dan A plus B. Sehingga dari sini nanti cocok ya, 2 kali 2 dikalikan dengan suatu matriks 2 kali 1, hasilnya pasti 2 kali 1 sudah sesuai.
Nah, untuk selanjutnya, apabila matriksnya berbentuk AX sama dengan B, maka X-nya sama dengan A inverse kali B. Langkah pertama adalah mencari determinan terlebih dahulu. Determinan matriks A, untuk mencari determinan sesuai rumus yang diberikan, berarti rumusnya untuk matriks 2 kali 2 determinannya A D min BC. A-nya ditentukan dulu. A itu baris satu kolom satu, B itu baris satu kolom 2, C-nya baris 2 kolom satu, dan D-nya baris 2 kolom 2. Sehingga diperoleh nilai determinannya itu sama dengan minus 2. Karena nilai determinannya minus 2, berarti nilai determinannya tidak sama dengan nol, atau dapat disimpulkan bahwa matriks A punya inverse. Langkah selanjutnya mencari inverse dari matriks A dengan rumus yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu seperti determinan A dikalikan, matriksnya ditukar ya, AD-nya, dan BC-nya dikasih minus. Sehingga hasilnya nanti diperoleh A inverse-nya minus setengah, setengah, 7 per 2, minus 5 per 2. Ingat untuk perkalian matriksnya menggunakan kaidah perkalian matriks yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi minus setengahnya dikalikan satu-satu ya. Nah, selanjutnya kita cari matriks B-nya dengan variabel G plus H, A plus B sesuai dengan NIM yang dipunyai. Nah, sehingga diperoleh matriks B-nya 6, 5. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita gunakan rumus A inverse kali B. A-nya kita masukkan, B-nya dimasukkan, sehingga hasilnya diperoleh menggunakan kaidah perkalian matriks, min setengah kali 6, setengah kali 5, dijumlahkan. Kemudian baris kedua, 7 per 2 kali 6 ditambah min 5 per 2 kali 5. Sehingga hasilnya diperoleh nilai X-nya adalah minus setengah dan nilainya adalah 17 per 2. Demikian yang dapat disampaikan mengenai pembahasan soal nomor 3 tugas 5 bagian 6A. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.